Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Lestari, JGP Angkatan 8, Kota Semarang. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam jurnal refleksi 2 mingguan ini, saya akan mengeksplor perjalanan saya dalam mengikuti JGP di modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Kali ini saya akan menggunakan model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa pertama kali adalah mulai diri, mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Peristiwa yang kedua adalah eksplorasi konsep, disiplin positif, dan nilai kebajikan universal, menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teori motivasi, hukuman penghargaan, dan restitusi, melakukan pengamatan dan meninjau atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas, menjelaskan proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Berikutnya adalah restitusi. 5. Posisi kontrol, melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid. Memahami disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Berikutnya adalah segitiga restitusi, menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka, menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis, menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Peristiwa yang ketiga adalah ruang kolaborasi dalam kelompok menganalisis kasus-kasus yang tersedia dalam LMS berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, mendiskusikan strategi-strategi agar konsep-konsep dalam disiplin positif dapat menjadi standar tindak lanjut kasus pelanggaran disiplin di sekolah. Mereka akan mempresentasikan hasil analisis secara sinkronus dan kelompok lain menanggapinya. Yang keempat adalah demonstrasi kontekstual, yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Dan yang kelima adalah peristiwanya, elaborasi pemahaman. Berdiskusi bersama instruktur mendemonstrasikan pemahaman secara lebih mendalam mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dan yang keenam adalah koneksi antar materi, membuat keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada sebelumnya, yaitu modul 1.1, 1.2, dan 1.3, sehingga dapat mulai menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketujuh adalah aksi nyata, menyampaikan kepada para pemangku kepentingan di sekolahnya mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah masing-masing agar dapat menciptakan budaya positif. Dengan harapan kegiatan ini akan membantu murid belajar dengan aman dan kebahagiaan sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan utama pendidikan. Perasaan saya, yakni saya sangat senang dan antusias dalam mempelajari modul 1.4 ini, karena materi budaya positif sangat relevan dengan profesi saya saat ini, yaitu sebagai guru. Saya merasa mendapatkan pencerahan dengan adanya perubahan paradigma dalam menangani anak.
Selama ini saya lebih sering menggunakan pendekatan stimulus respon dalam menangani murid. Namun setelah mempelajari modul ini saya ternyata ada cara yang lebih baik dalam menangani anak, yaitu dengan segitiga restitusi. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Memahami teori kontrol dari Dr. William Glasser memaknai disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali yaitu penerapan disiplin di sekolah. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Pembelajaran yang kedua yang saya dapatkan adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Diane Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan, mempelajari perbedaan antara hukuman dan penghargaan serta pengaruhnya. Saya juga mendapatkan pembelajaran restitusi, mempelajari ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan pembelajaran yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mendapatkan pembelajaran hukuman dan penghargaan, mempelajari perbedaan antara hukuman dan penghargaan serta pengaruhnya. Penerapan yang saya lakukan yakni adalah rencana penerapan yang akan saya lakukan. 1. Berkoordinasi dengan menyamakan persepsi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Kemudian menyampaikan rancangan rencana implementasinya di kelas dan rencana berbagi dengan guru lain. Yang kedua, mulai menerapkan budaya positif di kelas yang saya ampu. Ketiga, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan konsep budaya positif dengan rekan guru. Keempat, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang kelima, saya akan memantau, mengevaluasi, dan merefleksi penerapan disiplin positif di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.